萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menelan pil obat, Xiaoyan merasakan perutnya seperti berapi. Banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap pembuluh darah di dalam tubuhnya. Apa yang dikatakan Yaolao itu benar. Sebagian kecil dari nyala apinya telah ditambahkan ke pil, benar-benar membuatnya menderita. Sementara aliran panas menyebabkan Xiaoyan merasa sakit. Efeknya juga sangat menonjol. Saat benang gas samar, panas dan berat merembes keluar dari jalur qi-nya dan akhirnya berputar di sekitar bagian di dalam tubuhnya. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dilebur oleh panas. Akhirnya menampakkan diri, dari kelihatannya sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang disebutkan oleh Yaolao. Beberapa energi berkabut juga menempel pada tulang dan selnya. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, dan lain-lain yang telah terluka setelah pertarungan besar dengan cepat dipulihkan. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan kristal Do secara bertahap dipenuhi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan energi yang meluap di dalam tubuhnya. Pil obat Yaolao mungkin bukanlah sesuatu yang berada di tingkat tinggi. Namun itu mampu melakukan semacam peran menghasut, menyeret semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiaoyan ke dalam tubuhnya dalam waktu yang singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi untuk memulihkan tubuh Xiaoyan yang terluka dengan cepat. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini sepertinya sesuatu yang bahkan Fama akan kesulitan untuk melakukannya. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiaoyan untuk dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat. Di dalam gua gunung, Yaolao sedikit mengernyit saat dia melihat kulit Xiaoyan yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh anak kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat? Dia merenung sejenak sebelum menyimpan sementara pecahan batu giok di tangannya. Dan menjentikan jarinya dan lampu hijau terbuka segera bangkit. Akhirnya itu berubah menjadi teratai hijau yang perlahan jatuh. Yaolao melirik teratai hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiaoyan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat sebelum dengan mulus menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiaoyan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar berwarna hijau yang hangat perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkar cahaya naik, wajah Xiaoyan yang mengandung rasa sakit juga akhirnya menjadi rileks. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, luka-luka di tubuhku sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada begitu banyak energi yang berlebih? Dia diam-diam berpikir sejenak dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti ini, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Kesempatan ini adalah yang terbaik. Begitu Xiaoyan mengambil keputusan, dia tidak menunda-nunda lagi. Dia memusatkan pikirannya dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Cairan zamrud mengikuti rute sama yang ditentukan oleh metode qi mantra api dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu berhenti sejenak di pintu masuk pusaran, kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang akan segera habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobosnya atau tidak. Saat energi menyerbu ke dalam do kristal, suara menderu bergema di dalam pikiran Xiaoyan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi yang bergejolak mengalir ke do kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal yang telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap energi dalam jumlah yang sangat besar. Setelah perluasan ukuran kristal Do, persepsi spiritual kuat Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan
bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua pun Yao Lao menatap Xiaoyan dan mengangguk kecil. Dengan kekuatannya, dia bisa merasakan kekuatan nafas Xiaoyan yang terus meningkat. Di dalam gua yang sunyi, erangan yang nyaris tak terlihat diam-diam dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Dia sudah menerobos ke bintang Dadoshi. Ini sebenarnya bahkan lebih cepat dari yang aku harapkan. Kekuatan obat yang disimpan di dalam tubuh si kecil ini mampu mencapai tingkat sebesar ini. Ekspresi kaget melintas di wajah Yao Lao. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, dia awalnya membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk meningkatkan kekuatannya 1 tingkat jika dia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah cukup dianggap sangat cepat. Setelah dia pergi ke sekte misi Cloud, pertempuran berulang kali dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun manfaat yang diperoleh Xiaoyan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat memperkirakannya. Bertarung bagaimanapun juga adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiaoyan adalah kesempatan sempurna baginya untuk meningkatkan kekuatan secara drastis. Proses ini berjalan sangat sempurna bahkan melebihi harapan Yao Lao. Tidak lama setelah itu, erangan lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan bergema di dalam gua. Kali ini bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya menganga saat dia melihat Xiaoyan yang nafasnya sebenarnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, "Dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan dicapai oleh anak kecil ini." Setelah 2 erangan dilepaskan secara berurutan di dalam gua gunung, Xiaoyan yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan, sebaliknya juga perlu menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga bagi Yao Lao. Tangan Yao Lao membelai janggutnya dan mengamati pemuda bermata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari. Sebelum mengangguk dengan sikap puas, dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikirannya yang semula dalam menghadapi kekuatan dan mengetahui kapan harus menarik diri tanpa menjadi serakah atau sombong bukanlah hal yang mudah. Tidak buruk, tidak buruk. 2 pengulangan kata tidak buruk sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao sehubungan dengan kinerja Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi bintang 4 Dadoshi, bagaimanapun juga pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam hanya semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hari ini, Xiaoyan sudah mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi tubuhnya akan menjadi penghalang terbesarnya saat dia mencoba untuk maju lagi. Wajah Xiaoyan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas rantai hijau. Cukup, dengan kemampuan aku saat ini, aku dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peningkatan 2 bintang. Jika itu meningkat lebih banyak, aku mungkin tampak telah meningkat dalam kekuatan untuk waktu yang singkat. Tetapi, jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik untukku. Xiaoyan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat pada teratai hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka internal di dalam tubuh Xiaoyan juga telah sembuh total. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik potongan batu giok yang pecah. Dia sedikit tercengang, hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh harap, "Apa guru mengenali benda ini?" "Iya, aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh seperti ini sebelumnya," ujar Yao Lao mengangguk dan berkata. "Menyimpan perangkat? Seseorang benar-benar dapat menyimpan barang-barang di dalam benda ini? Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Do atau metode Ki." Xiaoyan terkejut sesaat sebelum berbicara, dia tiba-tiba menyadari. Jika ini seperti yang aku pikirkan, perangkat penyimpanan batu giok semacam ini seharusnya menjadi mahakarya dari Burning Flame Valley di benua Doki. Ini karena hanya mereka yang memiliki keterampilan yang memungkinkan untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Terlebih lagi jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama,
Sebenarnya ada perasaan hangat yang samar padanya. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh Burning Flame Valley, ujar Yao Lao. Membakar lembah api? Apa itu? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran Jama dalam hidupnya, wajar jika dia belum pernah mendengar nama ini. Burning Flame Valley adalah faksi di benua Doki. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari sekte Missy Cloud. Mereka terkenal di benua Doki karena berlatih metode Ki dari afinitas api. Mereka pun hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan, oleh karena itu mereka dapat dianggap unik di benua Doki. Tidak lebih lemah dari sekte Missy Cloud? Sudut mulut Xiaoyan berkedut sedikit, benar-benar tidak terduga bahwa sekte Missy Cloud ini yang mendominasi kekaisaran Jama hanya biasa-biasa saja di benua Doki. Jangan melebih-lebihkan sekte Missy Cloud. Apa yang dikatakan orang bernama Ling Ying itu benar. Sekte Missy Cloud hanyalah faksi tingkat kedua di benua Doki. Meskipun mereka memiliki dozong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian bawah dari faksi tingkat pertama, ujar Yao Lao. Tentu saja mereka tetap masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, dado si kecil. Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiaoyan. Anak kecil, benua Doki ini sangatlah besar. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di langit. Dunia yang telah kamu lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil dari benua ini. Ketika kamu melangkah ke benua itu, aku percaya bahwa kamu akan menyukai dunia yang luar biasa dan menarik itu. Namun, kamu juga harus jelas tentang ini, terlepas dari di mana kamu berada. Kekuatanmu sendiri adalah hal terpenting jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat memakan yang lemah, ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiaoyan mengangguk sedikit sambil tertawa pelan. Ya walaupun tersenyum, dia memegang pecahan batu giok di tangannya dan berkata, "Kembali ke topik awal kita, apa kamu ingin tahu apa yang ada di dalam benda ini?" Tentu saja, Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley yang dapat dibandingkan dengan sekte Missy Cloud, item di dalamnya juga kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiaoyan sambil melanjutkan. Hal-hal dari Burning Flame Valley ini aneh. Seseorang harus menggunakan api membakarnya untuk mendapatkan hal-hal di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Xiaoyan dengan hati-hati menerima potongan batu giok itu. Dia membaliknya ke atas dan ke bawah saat dia melihat. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang tampak lemah ini sebenarnya mampu bertahan terbakar oleh api. Namun dia tidak pernah meragukan kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Segera Xiaoyan mengeluarkan danwan berwarna ungu mengunyahnya sedikit dan memutahkan di depannya. Potongan batu giok itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Xiaoyan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan dari potongan batu giok. Potongan batu giok pecah yang tampak lemah langsung masuk ke dalam nyala api. Bibit api samar dari api berwarna ungu meletus di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiaoyan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah potongan batu giok itu tidak bergerak sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia sedikit tercengang saat melihat Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api ungu adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari api Doki biasa. Namun sebenarnya tidak ada perubahan sedikit pun pada potongan batu giok ini. Jika seperti yang disebutkan Yao Lao sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga barang di dalamnya, maka awalnya aku pikir itu hanya benda biasa. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiaoyan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang gunakan Green Lotus Core Flame dan cobalah." Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini, mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Segera hatinya mengerti, jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan dia benar-benar menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Jantungnya berdetak lebih cepat sambil tertegun menggunakan kekuatannya menggosok kedua tangan dan api berwarna hijau pun segera muncul. Xiaoyan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya pun menghilang menjadi ketiadaan, langsung dibungkus
oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiaoyan. Potongan batu giok pecah berwarna hitam pun turun ke keheningan setelah jatuh ke dalam api berwarna hijau. Ketika gua menjadi panas tanpa disadari, potongan batu giok yang tadinya diam akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula halus tiba-tiba berubah seperti gelombang air, penampilannya pun seolah-olah akan meleleh. Tidak apa-apa, terus naikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan meleleh. Sebaliknya dia tersenyum dan berbicara dengan pelan. Xiaoyan juga menenangkan hatinya setelah melihat sikap tenang Yao Lao. Douqi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan suhu Green Lotus Core Flame sekali lagi tiba-tiba meningkat. Mengikuti peningkatan suhu nyala api, potongan batu giok yang gelap, hitam, dan pecah akhirnya meleleh sepenuhnya. Itu berubah menjadi cairan bening berwarna hijau. Cairan itu perlahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembusnya dan muncul ke permukaan. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia melihat pergerakan cairan itu. Hati Xiaoyan pun menegang setelah mendengar ini. Matanya menatap api tanpa berkedip sedikit pun. Dalam sekejap, cahaya hijau yang menusuk mata tiba-tiba keluar dari dalamnya dan langsung menyembunyikan semua cahaya lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin sangat mencolok, tapi itu tidak menyebabkan Xiaoyan atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena jumlah karakter dan informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah cahaya hijau bersinar. Tatapan Xiaoyan menyapu tirai tipis di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Skyfire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi merah. Mata Xiaoyan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa cahaya itu. "Guru, apa kamu tahu apa ini?" Yao Lao mengangguk. Dia berkata dengan desahan terkejut. "Kali ini kamu memang telah mengambil harta karun. Perubahan misterius 3 Skyfire ini adalah teknik rahasia kelas tinggi yang sangat misterius." Teknik rahasia? Alis Xiaoyan segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Dou, masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Douqi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan menyebabkan orang lain iri. Beberapa darinya bahkan bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu, di kota hutan, teman wanita kecilmu menggunakan teknik rahasia tingkat lanjut untuk memungkinkan dirinya meningkatkan kekuatan ke kelas Dadoushi untuk waktu yang sangat singkat. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jiali untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia yang kekuatannya berada di level Douze, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke level yang cukup untuk bersaing dengan Dadoushi. Teknik rahasia semacam itu sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku ketahui, perubahan misterius 3 Skyfire ini adalah salah satu harta terpendam milik Burning Flame Valley. Meskipun itu adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi itu adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang untuk seseorang yang memiliki api yang luar biasa dan unik. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini, memiliki jenis api luar biasa tertentu. Apa adanya api yang lebih luar biasa daripada api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah praktisi harus memiliki afinitas api. Yang kedua adalah dia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti api ungumu. Tentu saja api surgawi adalah pilihan yang terbaik. Tapi sejak kapan api surgawi begitu mudah untuk ditemukan di dunia ini? Oleh karena itu, aku sepertinya pernah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api pembakaran yang memiliki semacam api surgawi, ujar Yao Lao. Jika aku memenuhi persyaratan ini dan berlatih Skyfire 3 Mysterious Chain, apakah aku juga bisa meningkatkan kekuatan untuk waktu yang singkat? Xiaoyan buru-buru bertanya. Tentu saja. Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Ini disebut Skyfire 3 Mysterious Chain sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan ke belakang dan menghalangi mereka." Apakah itu sekuat teknik rahasia yang Sun Er tunjukkan saat itu? Xiaoyan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saat itu, aku mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih merah pada hari berikutnya setelah menggunakan teknik rahasia pada malam sebelumnya. Benar-benar mengejutkanku. Dari kelihatannya aku khawatir masih ada celah antara teknik rahasia yang dia tunjukkan dan yang ini. Lagi pula, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau overdraw untuk mendapatkan kekuatan. Ini memungkinkan kekuatan seseorang melonjak untuk waktu yang singkat. Tetapi biasanya akan ada dampak besar yang muncul setelah setiap penggunaan. Menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chain ini ada sebagai contoh. Dikatakan bahwa setiap kali digunakan, energi liar api akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun dari penampilan luar teman wanita kecilmu, keesokan harinya dia bahkan tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Xiaoyan tertawa pahit dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia merasakan keingintahuan yang semakin kuat tentang latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya. Kamu tidak perlu sedih, Skyfire 3 Mysterious Chain ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang aku ketahui, jika seseorang memiliki 3 jenis api, teknik rahasia ini dapat membuat kekuatan seseorang meningkat 3 kali lipat. Skala di mana kekuatanmu akan meningkat terkait dengan kekuatan api yang kamu kendalikan. Saat itu, pemimpin lembah dari Burning Flame Valley memiliki 1 jenis api surgawi dan 2 api binatang, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang ajaib. Kekuatan aslinya berada di sekitar bintang 5 tingkat Daozong. Tetapi jika dia menggunakan 3 transformasi dari Skyfire 3 Mysterious Chain, dia dapat dengan mudah bersaing dengan Douzun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Itu benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung lintas kelas. Xiaoyan sedikit tergerak setelah mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong mundur oleh satu serangan dari klon Yun San, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melintasi celah antara setiap kelas begitu seseorang mencapai level Dou Huang. Namun Skyfire 3 Mysterious Chain ini benar-benar memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang baru saja kamu katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik seperti yang baru saja dikatakan Yao Lao. Itu adalah batas yang bisa dinaikkan seseorang jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tapi itu berbeda untukmu. Kamu yang memiliki mantra api tidak perlu khawatir api di tubuhmu berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, selama kamu diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatanmu akan meningkat ketika kamu mengaktifkan 3 perubahan misterius Skyfire, ke transformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan leluhur yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkannya. Lagi pula dia tidak mungkin juga mempraktekkan mantra api. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih sedikit ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah rona muncul di wajahnya, tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi melihat tirai cahaya. Masukkanlah tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini kamu dapat sepenuhnya mendapatkan metode pelatihan untuk perubahan 3 misterius Skyfire. Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya dan meletakkan jari ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara pun sedikit bergetar. Itu tampak hidup karena dengan cepat mulai bergerak. Sesaat kemudian layar cahaya berubah menjadi untayan cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Banjir besar informasi dengan keras dibebankan ke dalam pikirannya. Wajah Xiaoyan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia menahan gelombang rasa sakit yang melandanya saat dia buru-buru duduk memejamkan mata dan mencerna informasi yang berisi metode latihan teknik rahasia. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.